Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Materi hari ini yaitu tentang dinamika penduduk. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi dinamika penduduk, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajarannya kita. Nah, yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis dengan benar dinamika penduduk Asia. Yang kedua, siswa dapat menganalisis dengan benar dinamika penduduk Amerika. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis dengan benar dinamika penduduk Eropa. Dinamika penduduk. Ada yang tahu apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah kondisi atau keadaan penduduk di suatu wilayah tertentu yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dinamika penduduk ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, fertilitas atau kelahiran. Yang kedua, mortalitas atau kematian. Dan yang ketiga yaitu migrasi. Nah, itu yang dimaksud dengan mobilitas penduduk. Langsung saja, yaitu yang pertama, dinamika penduduk Asia. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia itu sendiri. Laju pertumbuhan penduduk di Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, Arab Saudi, masuk kelompok dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Negara-negara tersebut memiliki penduduk harapan hidupnya, pendidikannya, dan pendapatannya sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia itu sendiri termasuk kategori sedang, dan negara Nepal itu kategori rendah. Ada 3 ras utama penduduk benua Asia. Yang pertama, ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini terdapat di Asia Timur dan Asia Tengah. Yang kedua, ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini terdapat di Asia Utara dan Asia Tengah, Asia Barat, Timur Tengah bagian utara. Dan yang terakhir yaitu ras Negroid. Ras Negroid ini terdapat di Asia Selatan bagian selatan, Asia Barat, Timur Tengah bagian selatan, Asia Barat, Timur Tengah bagian utara. Budaya. Di benua Asia ini memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Benua Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan di negara Asia memiliki lebih dari 1 bahasa asli atau bahasa pribumi. Seperti contohnya di Indonesia. Nah, di Indonesia ini terdapat sekitar 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Di Filipina terdapat 100 bahasa daerah. Dan di India ini terdapat 1683 bahasa asli atau bahasa daerah.
Keragaman dan kebudayaan Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil dan arsitektur itu merupakan keberagaman dan kebudayaan benua Asia. Yang kedua yaitu dinamika penduduk Amerika. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yaitu 0,9% per tahun. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya seperti Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile. Negara dengan kualitas penduduk yang tinggi adalah Meksiko, Brazil, dan negara Amerika Latin lainnya. Sedangkan negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lainnya. Suku Indian merupakan penduduk asli Amerika. Penduduk asli lainnya adalah suku Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras, yaitu yang pertama ras Negroid berasal dari Afrika, ras Mongolia berasal dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih berasal dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur hidup bersama, sehingga dapat dijumpai adanya penduduk campuran. Budaya Amerika secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu budaya Amerika Utara dan budaya Amerika Selatan. Amerika Utara terdiri atas Amerika Serikat dan Kanada. Budayanya dibentuk oleh budaya asli Amerika dan Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan, budaya Amerika mempengaruhi budaya di wilayah lainnya di dunia. Bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, penduduk Amerika menggunakan juga bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Bahkan, Biro Sensus Amerika memperkirakan lebih dari 300 bahasa digunakan di Amerika Serikat. Penduduk Amerika Serikat sebagian besar, sekitar 80%, menganut agama Kristen. Sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Selain itu, terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama, atau yang disebut ateis. Budaya Amerika juga dilihat dari gaya busana, olahraga, dan makanan. Selain budaya Amerika Utara, terdapat pula budaya Amerika Selatan, atau yang disebut dengan Amerika Latin. Beberapa budaya menunjukkan adanya perbedaan. Dilihat dari agamanya, penduduk Amerika Selatan didominasi oleh agama Katolik Roma. Selebihnya menganut agama Kristen, Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Bahasa Portugis dan Spanyol merupakan bahasa utama di Amerika Selatan. Selain itu, terdapat pula bahasa lainnya seperti Aymara di Bolivia, Wayu di Venezuela dan Kolombia, serta beberapa bahasa lainnya. Musik dan tari juga menjadi ciri budaya Amerika Selatan, terutama tarian samba dari Brasil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan yang terakhir yaitu cumbia yang berasal dari Kolombia. Yang terakhir yaitu dinamika penduduk Eropa. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup
sangat tinggi dan tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur kualitas tergolong tinggi. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya adalah Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Sedangkan untuk negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan Induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu yang pertama bangsa Nordik. Dengan ciri suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sipit. Nah, ini dapat ditemui di Eropa Barat dan Eropa Utara. Yang kedua yaitu bangsa Alpen. Dengan ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tenggorok lebar, dan tidak terlalu tinggi. Nah, bangsa Alpen ini dapat kita jumpai di Eropa Tengah dan Eropa Selatan. Yang ketiga yaitu bangsa Mediteran. Dengan ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Nah, kita dapat menjumpai bangsa Mediteran ini di Eropa Selatan. Yang keempat yaitu bangsa Slavia. Dengan ciri fisik menyerupai bangsa Alpen, dan ini terdapat di Eropa Timur. Yang kelima yaitu bangsa Dinaric. Dengan ciri fisik memiliki rambut gelap dan banyak, dan terdapat di Rumania. Penduduk Eropa menganut beragam agama atau bermacam-macam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyaknya adalah agama Katolik Roma. Agama dengan jumlah terbanyak yang kedua adalah Kristen Protestan, sedangkan yang terbanyak ketiga adalah pemeluk agama Ortodoks. Bahasa Inggris merupakan bangsa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Bahasa terbesar di Eropa yaitu bahasa Rusia, kemudian diikuti Jerman. Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka atau sangat terkenal khususnya di bidang filsafat. Jadi, kesimpulan materi hari ini yaitu dinamika penduduk merupakan kondisi atau keadaan penduduk di suatu wilayah tertentu yang mengalami perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, dinamika penduduk ini kan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Nah, baiklah, jika nanti kalian ada yang masih belum paham atau mau bertanya, kalian langsung tanyain di Google Classroom di kolom yang sudah disediain ya. Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat bagi diri sendiri, orang lain, agama, bangsa, dan negara. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian materi pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.